Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show. Sahabat Ayu, hari ini saya berada di Paisley Things Jakarta, small shop yang beautiful, penuh dengan benda-benda artistik, tempat di mana saya biasanya membeli souvenir atau hadiah buat orang-orang kesayangan. Tetapi yang menarik adalah berjumpa dengan siapa pemilik dari toko ini. Seseorang yang menurut saya sangat inspiratif. Mau dengar obrolan saya dengan beliau? Kita segera temui Caroline Tobing. Yuk. My name is Caroline. I'm French by birth. Never really lived in France. My parents were expats since I was a baby, basically. I live in Indonesia for the past 17 years now. I returned from the States, but prior to that, I lived in Singapore and Indonesia. My father built the dam of Jatiluhur and Hotel Borobudur, so there is a link, an old link with Indonesia. My husband is Indonesian, he's a Batak, his name is Patrice Tobing. Caroline, saya senang sekali ada di toko ini. Bikin saya betah dan feel homey. Ini mimpinya Caroline ya? Is it your dream to have your own store? In a sense, yes. Since I was little, I liked to play with decoration. When I was little, I would decorate my doll's house, I would decorate my teddy bear. So this is actually a dream. Actually, my utmost dream was to have a shop where I can package things. I love to play with paper, ribbons. So this is not making it into a dream. This is actually happening by itself, Paisley Things. But it's nice to have a shop in Indonesia. It's fun. Oke, yang menarik adalah di toko ini semua barang-barang ini itu adalah lokal di Indonesia. Artinya bahan-bahannya ada di Indonesia seperti kayu, gelas, keramik, ada seng, rotan, bambu, perak ya. Bagaimana Caroline membuat ide-ide ini sehingga bisa menjadi menarik dan siapa yang buat? Jadi ini Paisley Things mulai sendiri sebenarnya. Waktu pertama kali saya ketemu satu perajin, saya tidak cari dia, saya ketemu sama dia, dia jual sapu. Dia jual sapu ya, sapu yang kita pakai setiap hari hanya buat di rumah ya. Saya ada satu contoh. Jadi ini sapu yang Ijuk. Insignificant, ijuk sama bambu. Ya. Tapi waktu pertama kali saya ketemu sama dia, my inquisitive mind tarik bagaimana dia bisa sulam. Saya pikir kalau sulam itu apa seperti di baju sulam. Yeah. Tapi bagaimana you bisa sulam pakai rotan? Jadi saya tanya sama dia, dia tidak mengerti saya tanya apa, bahasa saya waktu itu masih tidak bagus. Sampai sekarang masih tidak bagus. Tadi saya ke kampung dia. Saya mau lihat bagaimana you bisa sulam. Dan ini memang disulam bambu. Jadi ini skills mereka, ini apa. Jadi mereka pakai
jarum ini dan dia kasih sama saya. Iya. Ini dari bambu dan dia sulam seperti ini saya yang taruh tadi. Memang disulam seperti sulam pakai benang, seperti pakai bahan yang mahal. see. Jadi dari sini saya ketemu sama pengrajin yang pertama saya bantu. Itu di mana? Di daerah Itu mana? ada di Cianjur. Cianjur. Tapi waktu saya ketemu dia di Jakarta, di JCC. I see. Jadi saya beli satu sapu sama dia, saya ke kampung dia, saya tanya sama dia, lihat dia, ketemu sama keluarga. Terus saya lihat, you jual sama saya itu sapu di Jakarta, harga segini. Saya senang sekali karena buat saya, kita bisa bilang itu murah. Tapi saya bilang sama dia, di sini, di kampung kamu jual berapa sapu? Dan kamu sering ke Jakarta? No, dia bilang. Jadi bagaimana kamu hidup? 3 anak. Jadi dia bilang, ya saya tidak hidup, I'm surviving. Jadi saya bilang, saya bisa bantu kamu, saya senang sekali bisa main sama bahan, bisa main sama organic thing. Jadi saya bilang, saya bisa bantu kamu, nanti kita redesign ini sapu, karena waktu itu pakai kayu dan pendek sekali. Jadi kalau buat bule itu Lebih berat ya? terlalu rendah, terlalu pendek. Jadi pakai bambu, handle, taruh ini buat digantung, terus kita bawa ke komunitas Prancis waktu itu. Semua sapu kita habis. Dan kita dapat pesan. Wow. Jadi very happy, very satisfied, and he's very happy also. I give him all the money. He goes home, he has a lot of money. And others, so life feels different. Terus kali kedua saya bawa dia ke sekolah Prancis. Jadi awal French community, and then the French school. Di French school kita sudah mulai bawa rumah burung, sama sapu kecil, sama artifacts made of the same material. Karya dia semua? Everything him, and by now he has a team. Karena dia dapat pesan dari sapu. Jadi kita bawa itu rumah burung, ada 2 macam, yang dari coconut, dari bambu, kita ada sapu panjang, sapu kecil, sapu Jepang, sapu Prancis, sapu ini semua. Dan kita semua dijual habis. It's your idea? My idea, my design, he's making, he's cari the bahan, he's figuring it out, because making a broom and making a birdhouse, the skills are the same, but you have to figure it out. Jadi dia yang bagaimana, and so very pretty, very very pretty. And kita jual semua dan kita dapat pesan lagi. Jadi kali kedua dia pulang sama semua uang itu dan pesan, orang lihat. Terus tiba-tiba kalau saya ke kampung dia lagi, orang datang bilang, Madam, saya tahu bikin begini, saya bisa bikin ini saya yang bikin. Saya bilang, wow, this is a bit too much. Jadi dari situ saya pikir, kita bisa bantu ini semua orang. Tapi kalau kamu bikin ini, artinya skills ini, buat bikin ini, artinya kamu bisa bikin ini. Skillsnya sama, tapi kamu mesti figure it out. Mereka itu mau kerja. Mereka mau kerja kalau mereka bisa dapat vision that there is hope. And situ, also the direction, your direction. Direction, hope, and at the end of it, money. Karena buat mereka yang paling penting, money. Jadi mereka mulai 1, 2, 3, datang lagi perempuan ini semua, and this is Paisley Things. All handmade in Indonesia from the skills of the artisans. Beautiful. I'm so proud for them. My dedication to the artisans in Indonesia started by accident, I would say. It's meeting one artisan, one product, and trying to help that person. You support one person, you help him, the others see that he's successful, and then after that it snowballs. The other people want to continue their passion as well, so they joined into my foundation. Mereka ikut supaya mereka bisa juga bikin Indonesia jadi bangga, handmade in Indonesia. Itu tadi cerita yang membuat sapu Caroline. Sekarang kita lihat di sini ada yang membuat keramik juga, ada gelas juga, ada barang-barang yang terbuat dari daur ulang, recycle, seperti misalnya ini tas merah putih warna Indonesia dan terbuat dari karton susu. Lalu ada seperti ini kalau tidak salah dari kertas koran, newspaper. Ya. Tapi cantik,
ya manis dibuatnya. Nah, apakah ini juga your idea untuk menggunakan recycle seperti ini, termasuk botol ini? Ini juga botol bekas dari ngeramu jamu, ngeramu jamu. Kenal ya? Iya, saya kenal sekali karena saya langganannya. Lalu dibuat menjadi buat hand sanitizer. Ini siapa yang buat? Jadi ini diukir sama satu pengrajin namanya Asep. Saya panggil dia Asep Seramik. Kita ada dua Asep, satu Asep ukir, satu Asep seramik. Sebenarnya Asep ukir, dia ukir kayu, sebenarnya dia yang satu lagi ukir kaca. Itu namanya Asep seramik. Oke. Asep itu dari West Java. Dari West Java. Oke. Nah, di dalam satu produk ini dibuat oleh satu orang atau satu pengrajin atau lebih dari satu karena ada rotan, ada seramik. Jadi ini sampah dari restoran, sampah dari hotel, sampah Anda. Ini botol import. Jadi ini minuman, bisa lihat di sini ada tulisan Bernardino, ini mineral water dari Italy. Saya dapat dari satu restoran. Jadi ini sampah, kita collect, kita dibersih, diukir sama satu pengrajin namanya si Asep, itu my most talented artisan. Ini dua kampung, satu yang bikin seramik, ini si Asep juga, multi-talented artist. Wow. Ukir, dan kalau botol sudah diukir, dia pergi ke satu kampung lagi, dianyam sama pamorejo. Ini rotan. Supaya it gives you a finished product. Jadi ini recycle, cork ini recycle juga, handmade, hand woven, hand engraved. Dan kalau saya tidak bilang sama orang ini recycle, orang tidak tahu. Karena ini it's beautiful, it's a work of art, it's one of a kind. Jadi saya tidak jual charity, saya jual handmade products. Handmade in Indonesia, handmade with lots and lots of love and pride in Indonesia. Oke. Berarti ini kerjasama dari beberapa pengrajin lokal di Indonesia. And Caroline mempertemukan mereka, memadukan kemampuan mereka yang satu dengan yang lain sehingga bisa menjadi beautiful thing seperti ini. Jadi dalam hal ini Caroline elevating, meningkatkan kemampuan karya mereka sehingga barang-barang mereka terlihat stand out bila diletakkan di dalam satu rumah atau mungkin villa atau mungkin kantor. Susah nggak mengajarkan mereka, Caroline? No, kalau saya bilang sih, kalau saya bilang di Indonesia susah sih enggak. Kalau orang percaya sama saya percaya sama mereka, there come a mutual understanding. Kalau mutual understanding itu sudah perfect match, itu nggak ada susah. Karena mereka itu di Indonesia banyak sekali orang yang very talented, very tangan itu di Indonesia apa saja bisa dibikin. Bikin ketupat saja itu buat saya it's mind blowing. Bagaimana you bisa bikin ini, tutup mata bisa bikin. Jadi semua orang di Indonesia very talented. And kebanyakan itu heritage skills, artinya mereka dapat dari kakek, dari bapa atau mungkin orang yang sebelah rumah. Jadi mereka itu bisa. Tapi di Indonesia kadang-kadang yang nggak ada imagination. Because there is not enough exposure. Orang tidak pergi ke luar negeri lihat bagaimana ini bisa. Jadi you have to open up their mind and see this is what you can make with your skills. This is what you can make, and this is how much you're going to get paid for it. So this is helping artisans in Indonesia, tapi supaya mereka bisa excel, supaya mereka bisa jadi artist. My artisans are artists because every single piece is one of a kind. We are not, kita bukan mass manufacturing, kita betul-betul one piece at a time. Kadang-kadang ada orang datang di sini bilang, satu container, bilang, no thank you. Saya hanya one piece at a time. Apalagi kalau sampah, kalau dibikin dari daur ulang.
susah dapat koran, susah dapat milk carton, susah dapat botol, susah cari bahan dari pabrik baju bekas. Jadi every item is really a unique piece, something to buy and to cherish and to put in your home, in your office, in your give as a gift. Yes. And for people to appreciate that there is somebody making it. And this somebody, you have to help them to stay in their village and work, stay at home. Go home. We will support you in your village. The idea is that everybody here knows how to make something. Kalau kita bantu mereka pulang kampung, jadi petani, jadi perajin, jadi apa saja yang bikin batik, Ya. mereka bisa hidup. The demand is there. The demand for beautiful things in Indonesia is here in the world. People want. This is a big country that can produce a lot of things. Let's not always look at manufacturing. Manufacturing will help definitely the big economy, but it's the gotong royong. Ya, gotong itu royong, mereka ya. bisa. Bisa dari mereka bisa bikin selai, mereka bisa potong seramik pecah, mereka bisa anyam bambu, anyam rotan, jahit, pakai sampah, pikir begini, mereka bisa. Iya, iya. Bisa dan hasilnya it's beautiful. Kalau saya tidak bilang ini buatan Indonesia, banyak sekali orang pikir saya import semua ini. Saya percaya itu karena memang kualitasnya dan looknya itu very nice. Thank Nah, you. Caroline, ini seperti misalnya ini makanan, selai. Ya, kalau ini selai apa ya nih ya? Soursop. Ya. Nah, ini dibuat oleh sekelompok ibu-ibu yang bikin. Itu bagaimana Caroline menemukan mereka, ibu-ibu ini? Apakah mereka juga di kampung atau mereka ada di kampung di Jakarta? Jadi mereka ini ada di Jakarta, Jakarta Timur. Itu satu kelompok ibu-ibu single mothers. Jadi mereka itu have no support for husband. They are divorced, they are widows, but they need money because they have children. Jadi waktu itu satu teman saya, dia waktu itu chef Pullman Hotel, Natalie Bold. Dia langsung saya minta bantu, langsung dia bilang, yes, saya ikut. Dia yang ajar mereka bikin selai di dalam in the context of a kitchen. Jadi you mesti ini, you mesti ini, you mesti ini, cuci tangan sebelum ini, pisau ini hanya boleh buat ini, pisau ini hanya boleh buat ini hanya boleh buat ini. Real kitchen. So diajarkan Diajar seperti SOP-nya. ya. And mereka ikut. Mereka betul-betul dari sekarang kita sudah pindah dari hotel kitchen, kita sudah pindah sekarang ke kitchen kita. Mereka semua diikut. Papan ini hanya boleh buat potong ini. Panci ini hanya boleh buat sterilisasi, nggak boleh buat masak selai. Selai ini kena ada baunya ini apa? Ada beberapa buah yang baunya kuat. Jadi nggak boleh pakai panci ini, mesti pakai panci yang ini. Jadi mereka itu betul-betul diajar benar, ikut benar, and produk kita saya dijamin. Dijamin hanya pakai fresh fruits, Yeah. ripe fresh fruits, Yeah. and very little sugar. Karena kalau buah sudah ripe, artinya sudah manis. Jadi tidak banyak gula, tanpa warna, tanpa pengawet, tanpa apa saja yang tidak sehat. Fresh jam. Wow. Ya, ini yang makanan-makanan seperti ini yang sebetulnya kita butuhkan di dalam sebuah keluarga supaya keluarga kita sehat ya. Jadi mau tidak mau ibu-ibu itu tidak hanya belajar membuat mendapatkan uang, tetapi mereka juga memperbaiki kehidupan mereka dan keluarganya dengan tahu cara yang baik bagaimana memasak yang sehat dengan cara yang benar. Nama saya Asih Puji Rahayu, biasa dipanggil Asih. Tugas saya lebih ke mendampingi dan membantu Madam Caroline dalam operasional Paisley Things dan yayasan. Lebih ke memastikan bahwa apa yang terjadi di Paisley Things itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam komunikasi, menjadi media komunikasi dengan para pengrajin, semua pengrajin yang kami bina. Madam Caroline selaku produk designer, beliau harus bisa menjelaskan kepada mereka masing-masing pengrajin itu untuk produk yang beliau inginkan seperti apa. Dari detail warna, ukuran,
bentuk dan lain-lain itu saya membantu Madam Caroline untuk mentransferkan atau mengkomunikasikan itu kepada masing-masing pengrajin seperti itu. Dan dari pengrajin saya informasikan ke Madam Caroline kendala yang mereka hadapi, misalnya bahan, misalnya alat, apa yang mereka perlukan seperti itu. Jadi ya saya di tengah-tengah begitu. Jadi kalau misalnya sudah barang datang diterima, oh bagus, oke ya sih, ini kira-kira berapa harganya, berapa lama, bisa berapa lama membuatnya, kalau kita pesan sekian banyak bisa berapa lama, saya kembalikan tanya. Kalau ini bentuknya agak dibedakan, apakah bisa, dan kalau pakai bahan lain apakah bisa, seperti itu. A lot of people ask me why so many little birds at Paisley Things. Well, the story of the little bird is, number one, they're cute. Number two, because when I came to Jakarta, I thought there was no birds in the city. So we started feeding them, and they came, they bring their friends, their girlfriends, they bring everybody, as long as you just feed them and don't try to touch them. But mostly the story of the little bird, the little petit piaf, as I call it in French, is that I was a child of expats, and we keep moving houses, we keep moving school, we move countries, we move all over. But the only little thing that always is present wherever you go in the world is that little sparrow. And anywhere you go, there will be a little sparrow that will come. And for me, it was comforting in the sense of I created my own story, that the little sparrow was saying hi to me, saying, welcome, you're welcome here. So you have a little sparrow just about anywhere, Paris, New York, Japan, everywhere. That's the story of the little birds of Paisley Things. Seperti kayu ini, Caroline. Ini saya lihatnya halus sekali buatannya, ya, Caroline, ya, halus sekali. Ini buatan. Ini si asep ukir. Jadi asep ukir yang Asep bikin ukir kayu, yang bikin. asep seramik yang bikin ukir kaca. Sama jadi dua asep. Ini asep waktu pertama saya ketemu, dia tidak mau lihat saya. Dia tidak mau, dia duduk di lantai, dia ukir. Saya bicara sama dia, saya cari mata dia nggak mau bicara. Awal-awal saya bicara sama kayaknya mungkin terlalu banyak susah atau apa, kelihatan seperti berat sama dia. Saya bilang sama ketemu satu kali, dua kali tidak mau lihat saya rasa ini bagaimana orang saya mau bicara sama dia. Terus saya bilang, oke, kamu bikin satu, waktu itu mau Natal, jadi saya bilang kamu bikin ornament Natal. Waktu itu ornament Natal bikin satu small bird cage dari bambu. Karena dia bisa kerja sama bambu, sama kayu mahal, kayu murah, kayu recycle, kayu apa saja. Jadi dia 6 bulan saya tidak pernah dengar dari dia. Jadi saya udah given hope, terus saya bilang sama kayaknya nggak bisa kerja sama dia, orangnya nggak mau. Tapi yang saya tidak tahu, selama itu dia kerja. Dia coba bikin contoh saya. Setiap kali dia bikin satu, dia masih belum satisfied, dia dihancur, dibuang. Supaya orang nggak curi ide saya, nggak curi gambar saya. 6 bulan, terus dia datang satu hari, terus dia kasih sama saya. Wow. Terus saya lihat, oh my God, you made it. I said, this is exactly it. Kenapa saya tidak pernah dengar dari kamu, bla 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 bla. Terus saya kasih pesan sama dia, saya bilang, oke, kamu mesti bikin segini banyak. Pertama kali dia dapat pesan dari saya 7 juta. Saya rasa dia nggak pernah lihat 7 juta. Dia dapat DP. Dia dapat DP supaya bisa mulai kerja, bisa mulai makan, bisa mulai sehat. Dia kerja. Yang saya tidak tahu, dia selama 6 bulan, dia memang gitu bikin contoh. Diganggu terus sama saya punya perajin yang lain, telepon sama dia, kenapa kamu nggak kasih contoh? Ditanya terus, kenapa kamu nggak bikin? Dia doesn't believe in himself. Tapi waktu dia dapat itu, dia dapat pesan. Dia kasih sama semua orang yang selama itu tanya sama dia, kasih contoh, ayo submit aja. Dia beli pulsa buat mereka. Karena dia bilang, thank you very much kalian itu dukung saya, bantu saya supaya saya bisa sukses. Nah sekarang kalau dia ketemu sama saya, senyum sampai di sini dan berani pegang di sini. Dan ada eye contact ya.
eye Sekarang- contact, Yes. and very sudah percaya diri. Iya. Sudah Okay. percaya diri, dan saya beli alat sama dia, saya bilang kamu itu alat itu mahal saya beli. Tolong kamu jangan nanti pakai buat apa. Oh, alat itu ditutup, dikunci. Karena itu this is his livelihood alatnya. Iya. Proses produk yang mereka buat itu tidak selalu gampang. Terkadang juga terutama kalau di season tertentu seperti Christmas gitu, kami mencoba untuk buat stok yang cukup, dan buat mereka itu pressure kan, maksudnya oh ini bagus, coba beberapa bulan sebelumnya pasti madam akan memilih satu produk di mana oh ini untuk Christmas bagus nih, yang kayu ke bapak ini, yang tekstil ke sini, dan mereka mencoba trial and error. Aduh susah Bu Asih, susah, tapi mereka tetap mencoba sampai akhirnya begini ya Bu Asih, sampai akhirnya nah ini bagus. Kalau Madam Caroline bilang gitu, saya juga ikut ya. Akhirnya gitu. Dengan dia tumbuh dan menjadi percaya diri, bisa dapat uang, menghidupi keluarga, karyanya dihargai, itu dia makin kreatif. Ya. Makin kreatif sih enggak, karena semua desain dari saya. Jadi saya tidak minta mereka jadi kreatif, saya minta mereka execute. I see. Take my orders, make it, I will pay you. Tapi kalau dia kasih apa saja yang dia bikin, it's beautiful. It's smooth, it's yeah. saya Halus, bilang yeah. kayunya mesti kayu macam segini, dia cari, dia bikin, I get the order, I pay him, he's happy, I'm happy, Paisley Things is selling it. Iya. So it's a beautiful harmony. Iya, oke. Nah, ini juga menarik loh bahas yang ini. Ini kalau nggak salah bahannya juga dari recycle, is it? Dari recycle, kemudian dibikin dengan teknik shibori. Yep. Nah, ini yang bikin, setahu saya penjahitnya namanya Ibu Yahya. Ada Ibu Yayat, ada Ibu Khalifa, ada Ibu Nari, ada Ibu Yoyong. Ini satu kelompok, mereka tinggal di Marunda. Iya. Di daerah Marunda sama di Marunda. Iya. Dan mereka awal tidak tahu pakai mesin jahit. Mereka betul-betul tidak tahu pakai mesin jahit. Mereka dulu hanya dagang satu kaleng Coca-Cola atau apa. Dan mereka belajar 3 bulan, saya kasih guru shibori, saya kasih guru jahit. Mereka belajar bikin. Oke. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Tapi ini, what makes it special, this is recycled bed sheets from hotels. Recycle? Bed sheets from the sheet? hotel, ya. Oh, Jadi dari bisa bed lihat sheet. ini ada garis, ini duvet covers. Iya. Kalau diterbalik, ini two-sided. Iya. Itu flat sheets on the other Oke. side. Jadi ini dari bedsheet, dari kain spray, ya sahabat hotel. Ayu, dari kain spray hotel. Dan ini bisa dibikin garisnya satu ya, di sini ada kantong. Dia bisa bikin shiborinya seperti ini, dia follow. Dan jahitannya halus sekali jahitannya ya. Mereka halus sekali. Jadi waktu 3 bulan saya hanya sobek spray, saya kasih panjang 4 meter begini, hanya lebar 20 cm. Dan mereka itu harus bikin garis, harus jahit lurus terus. Jadi awal-awal mereka itu komplain, kenapa kita hanya lurus. Saya bilang, tunggu. Nanti kalian lihat bakal hasilnya. mengerti. Ya. Jadi mereka itu kalau jahit itu lurus sekali. I see. Ya ini bolak-balik loh. Ini juga shibori ya tekniknya ya. Different type of shibori. Ya, different type of shibori. Ini cantik sekali. Juga bikin untuk Table mat, placemat ya, mungkin runner untuk meja, buatan ibu-ibu dari Marunda. Ibu Yaya dan dari Marunda. Oke. Apalagi ya yang menarik di sini? Ini juga, ini ibu-ibu dari Marunda, mereka jahit pakai semua bahan bekas. Ya. Mereka bikin banyak sekali mereka jahit, dan everything is beautiful. Ini baby bibs. Celemek baby. Celemek baby. Ini juga dari bahan daur ulang? Ya. Oh ya? Ini dapat dari mana? Hotel Anduk. Bahan bekas pabrik baju, Ada juga sulam. Ya. Sulam.
Coba saya lihat Ada yang juga sulam, Oh, sulamnya oke. halus sekali Iya, dan iya. manis sekali. Iya. Dan sulamnya Ini tidak untuk pernah ada dua begini yang ya, sama. tadah iler Ya, kalau for di the baby bird cloth. Iya, betul. So you have Ya. different. Oh, ini ada sulamnya di sini. Sweet ya. Ya, ini dibikin oleh berapa pengrajin? Ini 3 pengrajin, Tiga 3 pengrajin. daerah. Jadi pertama kali kita kirim kain putih ini, mereka Ya. mesti pasang ini bekas pabrik baju. Ini pabrik bekas kain Ya. sampah dari pabrik baju, ya. Habis itu ke satu orang kelompok mereka disulam. Disulam kelompok yang Kalau sudah beda selesai, melakukan. kita ambil semua, kita kirim ke yang terakhir, mereka pakai crochet. Oh, crochet Jadi ini. crochet atau blanket Wow. stitch. But everything is beautifully finished. Everything is perfect. Perfect, yes. Jadi ini, I can see this that. is a very popular item, baby gift. Yes. Because it's very pretty and each one is Yeah. unique. Dan unik dan yang saya paling suka adalah buatan tangan, ya. Oke, buatan tangan, not machine. Nah ini, nah satu lagi juga yang menarik ini nih. Saya pernah dapat hadiah ini dari Opsi Desi Jakarta. Dia bilang, Jolin bilang atau Mel bilang, ini terbuat dari silver dan ini dari keramik pecah piring. Dari piring, jadi banyak orang yang mereka sudah tahu saya recycle. Jadi pertama kali satu orang Inggris, dia bawa ke saya, dia piring yang dari neneknya yang pecah. Dia bilang, Iya. pasti Caroline kamu bakal bisa bikin apa saja dari ini. Jadi saya pikir, ya udah bikin dari silver, saya sudah punya silver. Oh, pretty ya. Pretty, Ya, iya. it's pretty. Oh, oke. Jadi ini perak, dia di Jogja, satu ibu. Ibu juga yang satu bikin? Ibu, Iya. dia, she makes beautiful things. And very specific to my design, how many millimeter, how many thickness, how many this, and she follows everything I ask her to do. And I'm very happy to work with her because she's very attentive to my designs. But this is made of broken porcelain, broken ceramics, broken pieces of china that sometimes has value to somebody. So Yes. it's giving it a second beautiful life. My hopes for handmade in Indonesia is that it will perpetuate, is that everybody will pick up something in Indonesia, be it agriculture, replant, go back to the land, go back to what you knew how to do, go back to your passion even if it's not a heritage skills, but go back to the slow life of hand making. There is a demand. The prices of hand making is not cheap, so you can make a living out of it. You can be creative, you can explode into your passion and pass it on to people. Dan yang membanggakan buat saya di sini itu apa namanya, sistem fair trade. Karena dengan seperti itu adil untuk pengrajin, untuk kami juga. Jadi untuk pengrajin itu apa namanya ya? Pengrajin itu kan sumber penghasilan utama di sini. Kami menjadi sumber penghasilan utama buat mereka. Jadi apabila kami memesan barang kepada mereka dengan jumlah yang besar dan Madam Caroline selalu, ini saya pesan ini sekian banyak buat kamu. Ada berapa jenis? Kalau kamu bisa fulfill semua itu, menyelesaikan semua itu, hasilnya adalah berapa juta, bahkan pernah berapa puluh juta atau belas juta. Jadi untuk memotivasi itu nilai besarnya dulu ditampilkan. Jadi oh ya sebesar itu gitu. Kalau dia bisa membuatnya itu, ya hasil itulah yang akan diterima gitu. Dan dia mau gitu, dan dia berusaha dengan susah payahnya. Aduh Bu, ini bahannya susah atau apa, tapi sering kalinya berhasil. Iya, memang sih banyak kendala sana sini. Aduh ini, dan kita di sini juga stres dengan timing karena seperti Idul Fitri, seperti hari raya yang lain kan setahun sekali. Kalau kita nggak memenuhi itu ya hilang momen. Kalau hilang momen kita susah,
waktu tahun depan lagi agak sulit gitu. Ini juga perak ya. Ini perak with a mission. With the mission. Boleh cerita apa misinya dengan gelang ini? Jadi ini Coba ada saya sini. pakai yang ada hati kecil. Jadi ada hati kecil atau ada dog paw atau Yeah. kucing. Nah ini semua proceeds kita kasih sama animal shelter. Jadi kita support 15 animal shelter. 15 animal shelter itu 3.570 berapa anjing sama kucing Ya. yang perlu bantu setiap hari di Indonesia, yang perlu makan setiap hari di Indonesia. Jadi ya. itu shelter yang karena di Indonesia tidak ada SPCA, jadi shelter itu mereka mesti cari uang sendiri. Jadi kita bantu mereka sama produk kita supaya kita bisa kasih sama mereka itu hasil jualan. Tamu kami yang memang paham dengan Paisley Things, dengan paham dengan apa yang kami lakukan di sini dengan para pengrajin, dengan kegiatan sosialnya, itu mereka sangat apresiatif gitu, apresiatif dalam hal ya membeli barangnya, lalu karena mereka paham membeli barang di sini it's for a good cause, untuk dibalik belanja ada misi baiknya gitu. Tidak, ya pasti ada margin, tetapi yang utama kami memberikan lahan pekerjaan untuk para pengrajin. Oke, coba deh lihat ini gelangnya. Jadi Kita beli. ini tidak usah dicopot kalau mandi, kalau ke pantai, kalau kemana aja tidak usah. Saya sudah 3 tahun pakai, tidak pernah dibuka Tidak satu pernah kali. dibuka sama sekali. Dan kita mengambil bagian memberikan sumbangan kepada animal shelter Ya. sebagai empati kita ya. Ya. Dan sayang kita kepada makhluk hidup yaitu And this animal atau yeah, binatang. Dan this is a sign to say I'm one of them. Jadi Oh, saya senang sekali okay. saya bilang I'm one of them. Oke, so I one of them. Now you are. Oke, Caroline, semua ini ternyata adalah misi dari Yayasan Darius Tobing yang Caroline dirikan bersama suami. Siapa itu Darius Tobing? Dan, Jadi Darius- dan misi yayasan ini apa? Ya. Darius Tobing is my late father-in-law. Jadi saya tidak pernah ketemu sama dia. Dia meninggal jauh sebelum saya nikah sama suami saya. Suami saya orang Indonesia, orang Batak, Patrice Tobing. Bapaknya Darius Tobing. Tapi bapaknya selalu kalau saya pulang ke kampung suami saya, orang bilang, oh bapaknya dulu, oh bapaknya dulu, oh bapaknya dulu. Jadi dia suka bantu orang di komunitas. Dia suka orang bantu siapa saja, agama siapa saja, dia bantu orang. Jadi banyak Tanpa orang memilih latar tanpa belakangnya. memilih, tanpa apa. Ras, ya, tanpa Jadi batas. orang ingat dia sampai sekarang sudah 40 tahun dia sudah meninggal, orang masih ingat si Darius Tobing, Pak Tobing. Jadi waktu saya mulai yayasan, karena saya terlalu banyak orang yang saya mau bantu mereka, saya bikin yayasan supaya lebih gampang di incorporate. Saya panggil Yayasan Darius Tobing supaya bisa kasih legacy to this man yang saya nggak pernah ketemu, tapi kayaknya dia selalu dukun. Ya, mendukung, support. Iya, Ya. dari atas sana mungkin. Dari tapi- alamnya, ya. ya, dari alam Ya. sana, ya. Dan ini Paisley Thing, ini program dari Yayasan Darius Tobing. Jadi Paisley Thing itu hanya buat bantu pengrajin pulang kampung. Ya. Supaya mereka bisa hidup di rumah, kerja di rumah, tidak usah cari kerja di pabrik atau di kota besar. Iya, itu dengan kata lain mereka memajukan kampungnya. Caroline dan suami memberdayakan mereka, mereka bisa hidup tetap tinggal di kampung bersama keluarga dan tetap berkarya menghasilkan barang-barang yang bisa kita lihat hari ini di Paisley Things Jakarta. Ini alamatnya ada di Jalan Bumi nomor 31A. Jalan Bumi nomor 31A Kebayoran Baru. Nah, inilah bincang-bincang hari ini bersama Caroline. Masih akan ada sambungan perbincangannya karena Caroline seorang interior designer. Saya akan melihat bagaimana Caroline menerapkan produk-produk
lokal di Indonesia ini dan karya orang Indonesia yang luar biasa ini sehingga bisa cantik, bisa stand out dan berdaya guna bisa di rumah kita, di kantor, di villa atau di tempat-tempat yang memang kita ingin tempatkan karya-karya ini menjadi sesuatu. Sampai jumpa minggu depan. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with